Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Saputri Pulungan dengan NIM 2314070297. Saya dari kelompok 8 akan membahas materi tentang ibadah, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dan juga prinsip dalam beribadah. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah poin C, atau dasar-dasar ibadah di dalam Islam. Teman-teman, perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah harus ada dasar-dasar yang melatar belakanginya, supaya ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ibadah di dalam Islam memiliki dasar yang sangat jelas teman-teman, yaitu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tuntunan Rasul-Nya. Dengan dasar tersebutlah ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh mengikuti hawa nafsu, melainkan harus sesuai dengan syariat-syariat dasar ibadah dalam Islam. Dasar-dasar ibadah dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam dan sumber hukum utama yang menjelaskan tentang kewajiban ibadah. Misalnya, dalam perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'ul ma'ar rakiin. Yang artinya apa? Dirikanlah sholat, kata Allah, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa ibadah merupakan perintah langsung dari Allah yang mencakup sholat seperti di arti tadi, zakat, dan juga ibadah lainnya. Yang kedua apa? Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi dasar yang kedua dalam pelaksanaan ibadah karena menjelaskan perintah Al-Quran secara lebih rinci. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdillahi bin Umar Rabanil Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyanul Islamu ala khamsi sahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa iyatuz zakah wa hazzal bait wa shauma Ramadan. Yang artinya, Islam itu teman-teman dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa ibadah-ibadah pokok merupakan rukun utama dalam membangun agama Islam. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum setelah wafatnya Rasulullah. Begitu bijaksananya teman-teman para pemimpin Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, hukum ataupun kesepakatan itu tidak berhenti di sana saja, tetapi ada yang namanya ijma ataupun kesepakatan ulama setelah Nabi wafat. Dalam ibadah, ijma berfungsi menjadi kemurnian syariat. Misalnya, kesepakatan ulama bahwa sholat 5 waktu tidak adalah wajib dan tidak boleh dikurangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini teman-teman menjadi landasan dan ijma ulama mempertegas bentuk pelaksanaan ibadah. Dan yang keempat ataupun terakhir itu adalah qiyas ataupun qiyas, yang mana digunakan untuk menetapkan hukum ibadah ketika ada masalah baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya kan adalah hukum narkoba. Itu dikioskan teman-teman atau disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya meminum khamar
berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, kata Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jadi teman-teman, dari ayat yang di atas saja ulama itu menggunakan kias atau perumpamaan, persamaan yang menetapkan keharaman berbagai bentuk zat yang merusak akal dan kesehatan. Makanya dia disamakan antara kias dan juga disamakan narkoba dan juga khamar karena dia sama-sama memabukkan, sehingga termasuk dalam larangan syariat Islam. Baik, selanjutnya itu teman-teman, poin yang akan saya bahas adalah poin D ataupun prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ada beberapa prinsip ibadah di dalam Al-Quran yang harus kita pahami oleh seorang muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di antaranya ada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip kontinuitas ataupun istiqomah. Kontinuitas merupakan sebuah keharusan dalam beribadah kepada Allah. Karena dalam pandangan Islam, seseorang itu teman-teman tidak dinilai dari ibadah yang dilakukan hari ini, tetapi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Itulah yang menjadi tolak ukur utama. Ibadah bukan hanya dilakukan saat kita sehat saja, melainkan saat kita sakit sekalipun harus tetap melaksanakan yang namanya ibadah. Ibadah bukan hanya dilakukan saat kita di keadaan lapang saja. Dalam keadaan sempit sekalipun kita tetap harus melaksanakan ibadah. Misalnya karena tugas, sampai ajal datang menjemput, kita harus tetap melaksanakan yang namanya ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang artinya apa? Dan sembahlah Tuhanmu, kata Allah, hingga datang kepadamu yang diyakini ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Dalam tafsir Quranul Azim karya Imam Ibnu Qasir dikatakan bahwa yakin di dalam arti tersebut memiliki makna kematian. Hal ini dikuatkan dengan dalil Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 43 hingga 47. Hal ini mengisyaratkan bahwa ibadah harus tetap senantiasa kita lakukan secara berkesinambungan hingga kematian datang menghampiri. Tidak boleh sesekali ya. Sebenarnya dalam keseharian kita seorang muslim ada sebuah doa yang selalu kita lantunkan dalam mendirikan sholat, yang mana doa itu adalah doa yang senantiasa agar kita diberikan hudan ataupun petunjuk serta konsisten atau istiqomah dalam kebenaran, dengan kebenaran. Dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar teman-teman, kita melakukan ibadah ada sekitar 17 doa yang kita lantunkan dalam setiap gerakan rokaat sholat kita. Doa itu tepatnya berada dalam firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Yang artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-6. Menanamkan prinsip istiqomah teman-teman amat sangat penting kita lakukan, terutama kita sebagai seorang guru, agar kita ajarkan kepada peserta didik yang mana emosional mereka itu masih labil dan gampang berubah-ubah. Oleh karena itu, peran kita sebagai orang tua maupun guru nanti sangat penting dalam menjaga konsistensi anak dalam beribadah, sehingga ketika kelak mereka dewasa itu sudah terbiasa dalam hal yang namanya ibadah atau dalam hal tersebut. Poin yang kedua adalah prinsip ikhlas atau hanya kepada Allah. Teman-teman, prinsip inilah yang sekarang hilang di dalam kegiatan kita beribadah. Ketika kita melakukan ibadah, kita kadang melaksanakannya karena ada maunya saja. Makanya saya akan membahas yang namanya prinsip ikhlas hanya kepada Allah.
Ikhlas secara etimologi memiliki pengertian teman-teman itu adalah bersih, murni, dan juga jernih. Terminologi ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan niat yang bersih dan murni kepada Allah. Dalam konteks ibadah, ikhlas adalah melaksanakan ibadah tanpa menyekutukan Allah dan ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat kelima. Dalam kitab Rawaiul Al-Bayan, teman-teman, karya Imam Muhammad Ali Al-Sabuni, disebutkan bahwa ayat ini memiliki makna tidak ada ibadah kecuali untuk Allah dan tidak ada pertolongan kecuali kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah itu harus kita lakukan agar menjauhkan kita dari yang namanya kemusyrikan. Yang mana pada zaman sekarang musyrik itu banyak kali, teman-teman, macamnya. Baik itu juga misalnya ria. Dalam melaksanakan ibadah tidak boleh yang namanya ria. Selain itu, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang artinya apa? Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan kemurnian dan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat kelima. Jadi teman-teman, kita dalam melaksanakan ibadah itu harus betul-betul hanya tujuannya itu kepada Allah, beristiqomah kepada Allah. Tidak hanya untuk kita beribadah tidak boleh ketika kita membutuhkan ada maunya saja. Oleh karena itu, mungkin kesimpulan yang dapat saya berikan dari penampilan video saya mengenai dasar dan juga prinsip ibadah. Yang pertama, dari dasar. Ketika kita teman-teman melaksanakan yang namanya ibadah ini tidak hanya satu macam. Harus melihat dasar-dasar apa yang di belakangnya, seperti misalnya Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, qiyas, ijma, supaya ibadah yang kita lakukan itu berbau selalu diridhoi Allah dan mendapatkan pahala. Dan yang kedua adalah prinsip ibadah. Kita dalam beribadah itu teman-teman harus istiqomah dan ikhlas kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah karena ada maunya saja. Makanya itulah kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Mungkin cukup sekian video yang penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.